Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kelompok kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Heksa Bustami Haddad, kemudian Habib Albayaki dan Nur Fajar Arfriansyah akan menjelaskan tentang program project pemrograman berorientasi objek, yang judulnya yaitu ini cuci mobil dan motor. Yang pertama yaitu kita buat package-nya, yaitu package entity atau data. Kemudian di dalam package entity atau data ini terdapat 3 kelas. Yang pertama kelas manusia, customer, dan kendaraan. Yaitu yang pertama dulu, di kelas manusia atau kelas induknya, pertama ada tulisan public abstract karena dia kelas induk. Lalu kita buat atribut yaitu nama sama alamat. Di atributnya sini menggunakan protected. Protected adalah hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak kelas yang mewarisinya. Kemudian di bawahnya kita buat konstruktor untuk atributnya yaitu nama sama alamat. Kemudian di bawahnya lagi kita buat fungsi setter sama getternya untuk setter nama, alamat, kemudian getter nama dan getter alamat. Lalu kita ke kelas yang kedua yaitu kelas customer. Di kelas customer ini tidak jauh beda dengan kelas sebelumnya atau kelas induknya. Yang membedakan hanya di sini kita menggunakan extend karena dia merupakan anak kelas atau turunan dari ini kelas induk manusia. Lalu kita buat ini konstruktor untuk nama sama alamat. Untuk manggilnya kita pakai ini pakai super karena mengambil atribut dari kelas induknya. Lalu kita pakai itu override untuk memanggil fungsi getter namanya menggunakan override ini karena dia ambil fungsi getter dari kelas induk. Kemudian fungsi getter alamat juga menggunakan override karena diambil dari kelas induk manusia. Untuk fungsi setter nama juga seperti itu, pakai override. Untuk setter alamatnya juga pakai override juga. Jadi langsung ke kelas yang ketiga yaitu kelas kendaraan. Di kelas kendaraan ini kita buat berbagai atribut. Yang pertama yaitu merek, nomor kendaraan, warna, dan beli. Dan ini atributnya menggunakan private semua, yaitu tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Hanya kelas induknya hanya dapat diakses oleh kelas induk dan anak-anak saja. Kemudian kita buat konstruktornya yaitu ada ini parameternya merek, nomor kendaraan, warna, dan customer beli. Lalu kita di bawah ini kita buat fungsi setter merek, setter nomor kendaraan, setter warna. Kemudian kita buat fungsi getter merek, getter nomor kendaraan, getter warna, getter beli, dan setter belinya juga. Seperti itu kurang lebihnya. Nama saya Nur Fajar Arfiansyah, NPM 06 2019 107176. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian package model dan juga package controller. Pertama-tama di sini yaitu package model digunakan untuk proses datanya. Lalu controller ini untuk mengontrol apa saja yang ada di model, atau untuk melewati misalkan untuk add, hapus, remove, update itu harus melalui controller dulu baru ke package model. Di sini di package model terdapat kelas interface yaitu bernama pelayanan. Di kelas interface ini hanya untuk fungsinya saja atau metodenya saja.
yaitu public void ambil yang dalam parameternya yaitu ada string nama dan juga string plat, dan juga public void update ini untuk mengupdate datanya, yaitu dalam parameternya terdapat string update dan juga string baru. Ambil tadi ini untuk menghapus datanya. Oke, lalu selanjutnya yaitu ada kelas pemesanan. Nah, di kelas pemesanan ini terdapat sebuah pewarisan yaitu dari kelas pelayanan tadi, yaitu kelas pemesanan diimplement dulu ke dalam kelas pelayanan tadi untuk diambil fungsinya atau memakai fungsi yang ada di kelas interface. Di sini ada import data kendaraan, ini yaitu kelas dari package data yaitu kendaraan ini. Lalu ada import Java util ArrayList ini untuk menampilkan ArrayList-nya, besar ArrayList-nya. Oke, lanjut kita di bawahnya ini terdapat sebuah enkapsulasi yaitu bertipe privat yang fungsinya untuk yang hanya bisa diakses oleh kelas ini sendiri, tidak bisa diakses oleh kelas lain. Itu ada private ArrayList kendaraan yaitu dari kelas kendaraan tadi, lalu dibuat variabel baru bernama kendaraan. Lalu bawahnya terdapat sebuah public pemesanan ini digunakan untuk membuat objek baru yaitu objek kendaraan tadi sama dengan new ArrayList kendaraan. Lalu di bawahnya ini yaitu fungsi untuk menambahkan datanya yaitu bernama public void insert. Lalu dalam parameternya terdapat kendaraan checkout. Kendaraan ini dari kelas kendaraan tadi dan checkout ini untuk variabel barunya. Lalu kendaraan .add checkout ini untuk menambahkan datanya ke dalam kelas entity. Lalu selanjutnya di bawah ini terdapat sebuah override yaitu memanggil metode dari kelas interface tadi. Di sini yaitu berupa public void ambil, dalam parameternya terdapat string nama dan juga string plat nomor. Lalu bawahnya ada sebuah perulangan for in i sama dengan 0 i kendaraan .size, lalu i increment ini untuk menampilkan data yang sudah diinputkan tadi. Lalu di sini ada sebuah kondisi yaitu if kendaraan get i, get beli, get nama, get equals. Ini yaitu untuk mengambilnya nn kendaraan .get i, .get nomor kendaraan, .equals, .plat motor. Jadi untuk menghapusnya ini berdasarkan nama dan juga plat motor. Lalu kendaraan di remove. Lalu selanjutnya di bawahnya yaitu ada override public void update, ini fungsi untuk update-nya, yaitu ada for in i kendaraan size, ini juga sama seperti tadi untuk menampilkan data yang sudah diinputkan. Lalu ada kondisi if update.equals kendaraan get i, get beli, get nama, ini untuk namanya. Lalu kendaraan get i, get beli, set nama, ini untuk mengganti data barunya. Lalu else if ini untuk update alamatnya, kendaraan get i, get beli, set alamat, ini juga sama. Lalu else if update equals kendaraan get merek, ini untuk update merek, dan juga else if ini untuk update nomor kendaraan. Lalu else if ini untuk warnanya, update warnanya. Lalu di sini yaitu ada sebuah fungsi yaitu ArrayList kendaraan lihat, ini untuk mereturn kendaraan tadi atau objek yang kita dibuat. Oke, selanjutnya yaitu di kelas controller. Nah, di kelas controller ini yaitu kita import data kendaraan tadi dari package data kelas kendaraan tadi. Lalu import Java util ArrayList ini untuk arraynya. Lalu di sini ada import Java ini tidak berfungsi.
berita berbeda. Lalu import model dan pemesanan ini kita import kelas pemesanan dari package model. Selanjutnya dalam public class controller model yaitu ada pesanan untuk nama variabelnya lalu dibuat objeknya. Lalu public void insert ini membuat fungsi baru dengan nama insert. Ini fungsi dari model harus sama kendaraan checkout. Lalu pesanan .insert checkout. Lalu ada fungsi delete ini untuk hapusnya, yaitu dalam parameternya terdapat string nama dan string plat. Lalu pesanan ambil dalam parameternya nama, plat. Lalu public void update ini untuk mengupdate, dalam parameternya terdapat string update dan juga string baru. Lalu pesanan update, lalu parameternya dimasukkan update baru. Selanjutnya di sini yaitu public release kendaraan .view ini untuk view-nya nanti, yaitu mereturn pesanan lihat tadi. Ini pesanan yang sudah dibuat tadi dari kelas model tadi. Jadi untuk mengaksesnya kita ke controller dulu, baru ke model, lalu kembali lagi ke controller. Ya itu saja penjelasan dari saya. Nama saya Habib Alfayaki, NPM 07167. Saya di sini mendapat bagian menjelaskan tentang GUI. Jadi untuk program cuci mobil dan motor ini memiliki 5 GUI. Yaitu ada untuk main GUI, yang main GUI itu nanti buat tampilan awal, dan ada tampilan buat inputnya, buat ambilnya juga, buat update, sama buat view-nya. Nanti ada 5 macam GUI, dan untuk yang ini ini buat kontrolernya. Jadi kita nggak perlu membuat objek setiap kelas GUI-nya ya. Jadi tinggal buat sekali aja di all object ini. Untuk GUI yang pertama itu GUI yang main GUI. Nah di sini ada beberapa deklarasi, namanya Gframe. Kemudian pemesanan ini untuk memanggil kelas pemesanan. Ini ada Gbutton, Glabel, text area, Gtable, visual pen. Kemudian ini ada size-nya itu 720 dikali 680. Set layout nano, jadi nanti dia langsung di tengah runningnya. Background-nya warnanya orange. Kemudian ada itu Glabel, ini judul, dan ukuran untuk fontnya berapa. Dia di add di frame-nya, yaitu home ini. Nah, semuanya kayak gitu. Ada untuk di label antrian, di button, jadi semuanya di set ukuran, font, atau kalau ada warna ya warna, kemudian di add di di frame-nya. Dan untuk set default operation pen, ini exit on close, jadi kita kalau exit nanti dia exit otomatis. Dan set visible true ini untuk menampilkan frame-nya ya. Kalau ini di false nanti frame-nya tidak kelihatan, artinya dia tidak menampilkan GUI. Nah ini set location relative null ini untuk yang running-nya langsung di tengah. Kemudian ini ada add action listener. Jadi kayak gimana maksudnya itu, ini kan J button ya, jadi kalau dia diklik nanti dia ngapain gitu loh, jadi ada tindakannya ketika diklik. Nah untuk button daftarnya itu kalau dia diklik dia akan membuka GUI yang daftar, yang ini, yang daftar ini. Kemudian kalau ambil dia akan membuka GUI yang ambil, update ini dia membuka yang update. Untuk reload ini untuk set text, yang artinya set text test view. Nah test view ini di sini ada fungsi string, public string test view. Ini buat output data yang udah kita input kan. Jadi ada tombol reload, jadi ini ya nggak otomatis update, jadi kita harus klik reload dulu supaya dia keluar. Konsepnya kayak gitu. Ada ini text area, ini untuk mouse clicker. Tadi kalau kita klik text areanya, dia akan menampilkan GUI yang view.
Jadi seperti ini. Untuk Gtable ini nggak kepake, kita nggak pakai Gtable ya, ini nggak kepake untuk Gtable-nya, belum kehapus. Kemudian untuk daftar GUI-nya, kita mulai daftar. Kalau kita klik daftar nanti kan masuk ke daftar GUI ya. Di sini sama, ini adalah deklarasi yang harus ada, dan ini setting ukuran dan lain-lain tergantung selera yang membuat ya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah kayak fungsi-fungsi kayak ini, kayak di button confirm, ini di button. Nah, kalau dia diklik dia akan daftar. Jadi kalau dia diklik kan dia itu inputin apa, ini tuh input dulu, input. Kalau udah diklik dia masuk, dilempar ke pemesanan. Jadi di sana nanti ada fungsi add-nya untuk release-nya. Kemudian untuk customer-nya juga, ini karena customer-nya beda kelas nanti dipanggil di all object insert ini. Nah, ini kendaraan, nanti datanya dilempar ke pemesan, ke model, kemudian masuk ke entity-nya. Kemudian insert dispose, jadi nanti dia langsung setelah dia tekan confirm dia langsung kembali ke menu, ke main GUI. Untuk back ini juga langsung kembali ke main GUI dispose. Dan untuk ambil GUI di sini ada back sama confirm. Nanti untuk confirm di sini kita inputin apa, nama sama plat nomor, kemudian dia langsung dilempar ke delete, yang artinya delete nanti dia itu ada fungsi if else, jadi diseleksi dulu nama sama plat nomornya. Kalau sama dia langsung dihapus di modelnya, data yang di entity nanti dihapus. Ini untuk exception handling. Jadi ya untuk exception handling aja. Kemudian di dispose ini kembali juga di dispose langsung. Dan untuk view GUI-nya, update dulu. Update GUI-nya di sini juga mirip kayak delete, jadi dia tinggal apa yang pengen diganti, jadi kita cari data yang udah kita inputkan tadi, kemudian kita input data lagi yang baru. Nah, nanti dia dilempar ke update, jadi nanti data yang kita inputkan pertama kali yang kita cari tadi dia ganti dengan data yang update ini. Kemudian di dispose, kemudian kita pindah ke view GUI-nya. Jadi di sini kalau dia masuk ke view GUI, jadi di GUI di sini dia nampilin biasa kayak gini. Nah, untuk view GUI-nya ini dia ada di dalam itu ya, clicker, di text clicker, text area add mouse click. Jadi kalau dia sebenarnya udah ada view-nya, cuma kalau diklik nanti ada view yang lebih lengkap gitu. Untuk running-nya sendiri kita coba dulu running. Ini untuk main GUI-nya. Jadi ini nanti outputnya di sini. Untuk reload-nya refresh. Kita coba daftar dulu. Pertama kita akan nama. Ini untuk confirm, ini untuk back, kemudian kita confirm. Kita refresh, datanya nggak keluar. Kita refresh nanti dia keluar. Karena ini konsepnya nggak otomatis itu. Dan kalau kita coba update data, kita cari data, sebenarnya ganti plat nomor yang 444 itu ya, kita ganti dengan 77. Kita refresh lagi, dia berubah. Kemudian untuk yang view tadi itu ada klik to detail ini. Jadi kalau kita klik, nah dia menampilkan data secara lengkap kayak gitu konsepnya. Dan kita coba ambil kendaraan, nama, kita masukkan nama sama plat nomor. Kalau kita refresh datanya hilang. Nah, ini nggak ada datanya juga. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk GUI-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.